Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi dengan lagu pujian saat ini. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit di lantik menjadi kepala. Ia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menahara hati dan pikiran saudara-saudari. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu dari Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan berdalih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Kitab Daniel di dalamnya banyak sekali menyinggung tentang bagaimana kisah kehidupan dari bangsa Israel di tengah-tengah perbudakan yang dilakukan oleh bangsa Babilonia, yaitu Raja Nebukadnezar. Sehingga Raja Nebukadnezar karena dia sangat hebat sekali, dia menguasai berbagai hal, berbagai daerah pada waktu itu. Dia menjadi seorang raja yang sangat tinggi hati, yang sangat sombong. Karena itulah kerajaannya dia sombongkan, dan segala sesuatu yang dia capai dia sombongkan, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Namun suatu ketika Raja Nebukadnezar bermimpi, dan tidak ada yang bisa mengartikan apa arti mimpi itu, sehingga membuat raja menjadi gelisah. Dia mencari para peramal yang bisa mengartikan mimpi tersebut, namun tidak ada yang bisa mengartikan mimpi tersebut. Oleh sebab itu Raja Nebukadnezar berencana untuk menghabisi nyawa dari para peramal atau penafsir mimpi tersebut. Dalam momen yang genting tersebut, maka hadirlah Daniel untuk menafsirkan, mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar, di mana artinya adalah bahwa akan ada suatu kerajaan yang tidak akan berkesudahan, yaitu kerajaan yang tidak akan binasa. Kekuasaannya tidak akan berdalih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu akan tetap untuk selama-lamanya. Hal ini didengar oleh Raja Nebukadnezar dan membuat Raja Nebukadnezar berubah dan percaya kepada Tuhan pada waktu itu. Ini artinya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, memang di tengah-tengah dunia ini ada banyak sekali orang-orang yang sama dengan Nebukadnezar, yang menganggap bahwa pencapaiannya, kesuksesannya, atau wilayah kekuasaannya, dia anggap itu tidak akan pernah binasa. Karena dia berkuasa, maka dia sengaja untuk menekan atau menindas orang lain. Karena dia berkuasa, maka kesombongannya, dia berpikir bahwa tidak akan pernah habis apa yang dia miliki. Namun kita melihat di Alkitab, ada raja yang sangat sombong pada waktu itu. Ternyata Tuhan katakan kepada seorang Nebukadnezar bahwa kerajaan yang akan baru muncul ini akan dihabisi, akan dihancurkan, dan punya limit waktu. Sementara kerajaan yang akan dihadirkan oleh Allah itu tidak ada limit waktunya, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Ini mengajarkan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, bahwa apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini, itu terbatas, punya limit waktu. Kekuasaan, kekayaan, pengaruh, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini punya limit waktu dan tidak akan pernah abadi. Kita bisa mencarinya, tidak masalah kalau kita mencari apa yang ada di tengah-tengah dunia ini.
Tetapi kita harus menghindari hal sebagaimana yang dilakukan oleh Nebukadnezar ketika dalam mencapai hal-hal yang duniawi, dia menindas, dia menjadi sangat sombong, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Namun Bapak Ibu dan Saudara-saudari, ada sesuatu kerajaan yang tidak akan binasa, yang tidak akan berkesudahan, yaitu kerajaan Allah itu sendiri, di mana Allah yang akan memimpin, di mana Allah yang akan mengelola di tengah-tengah kerajaan itu, yang akan menjadikan kerajaan itu akan senantiasa ada sampai akhir zaman atau bahkan selama-lamanya, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Dan itu memang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus, di mana kerajaan yang dibangun oleh Yesus Kristus bukanlah kerajaan yang sama dengan kerajaan-kerajaan duniawi yang mencari power, yang mencari pengaruh, yang mencari hal-hal yang duniawi. Tetapi kerajaan Kristus adalah di mana ketika ada orang yang lemah, mereka akan dikuatkan. Ketika ada orang-orang yang perlu diobati, mereka akan disembuhkan. Ketika ada orang yang sakit atau orang yang miskin, mereka akan dipulihkan dari kehidupannya. Artinya keadilan, kasih, dan sukacita ada di tengah-tengah kerajaan itu, di mana Allah yang memimpin. Penindasan tidak ada di sana, dan kesombongan tidak ada di sana. Hanya kita yang ada di sana. Oleh sebab itu, mari kita Bapak Ibu dan Saudara-saudari setia kepada Tuhan, dan mari kita selaku orang yang sudah menerima kerajaan Allah, mari kita tetap jaga diri kita supaya kita tidak jatuh kepada kesombongan atas apa yang kita terima dari Tuhan, baik berkat duniawi atau berkat-berkat yang lain, Bapak Ibu dan Saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini bagi kami, sehingga kami ya Tuhan diajarkan untuk tidak menyombongkan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini punya limit waktu. Terima kasih karena Tuhan telah memasukkan kami menjadi Allah, menjadi anggota dan kerjaan Allah melalui anak-Mu Yesus Kristus, sehingga dimungkinkan untuk memasuki kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk menjauhi sifat seorang Nebukadnezar yang senantiasa menyombongkan, mencari hal-hal duniawi untuk kepentingan diri sendiri. Bila roh Tuhan yang senantiasa ada dalam diri kami, yang mengajari kami, niscaya kami ya Tuhan akan senantiasa mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, di mana Tuhan akan menuntun kami mengerjakan perbuatan yang baik, perbuatan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Kami turut mendoakan jemaat Tuhan manapun mereka berada, lindungilah, berkatilah mereka, berkati pekerjaan mereka, keluarga mereka ya Tuhan. Demikian dengan gereja-Mu ya Tuhan, Tuhanlah yang memberkati, yang melindungi program dan para hamba-hamba Tuhan yang bekerja di tengah-tengah gereja Tuhan. Juga berdoa buat daerah kami ya Tuhan, lindungilah ya Tuhan, jauhkanlah dari orang-orang yang jahat, tetapi kiranya Tuhan yang memberkati setiap orang, memulihkan hati setiap orang, menyadarkan orang-orang yang jahat, sehingga mereka berbalik dari perbuatan yang jahat. Dan para pemerintah kami ya Tuhan, lindungilah, berilah kekuatan dan hikmat bagi mereka. Kami adalah orang yang berdosa, ampuni kami, sehingga kami layak di hadapan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kami. Amin.